Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Rasidan dari kelas 3B TTE dengan NIM 221331033. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran modul 0 yang berjudul pengolahan teks pada Python. Mulai dari nomor 1, tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya. Ubahlah angka pada string 0 di atas menjadi angka lain, lalu perhatikan apa yang berbeda pada hasilnya. Tuliskan program modifikasi dari contoh di atas pada kolom bawah ini. Pada string di atas terdapat 24 karakter, yang dimana karakter tersebut berurutan dari 0 sampai dengan 24. Penggunaan spasi di dalam string di atas juga termasuk ke dalam karakter. Itulah mengapa jumlah karakter di dalam string 25 jika kita mengubah angka yang terdapat di dalam string, misalnya 9, string 9, maka output yang dihasilkan adalah huruf K, karena huruf K tersebut berada pada urutan ke-9. Jika kita mengisi string 10, maka outputnya akan kosong. Hal ini dikarenakan pada urutan ke-10 adalah penggunaan spasi yang seperti disebutkan sebelumnya, spasi termasuk dalam karakter. Dapat dilihat pada saat kita merunning dari program ini, karakter yang berurutan pada 10 akan kosong karena seperti yang telah disebutkan tadi, spasi termasuk ke dalam sebuah karakter. Selanjutnya ke soal nomor 2, tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Tuliskan dari fungsi program di atas pada kolom di bawah ini. Fungsi dari program di atas adalah menghitung jumlah dari karakter yang terdapat pada string. Di dalam string tersebut terdapat 23 huruf dan 2 spasi. Spasi tersebut termasuk ke dalam karakter. Oleh karena itu, jumlah dari karakter yang terdapat di dalam string berjumlah 25. Seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, spasi termasuk ke dalam sebuah karakter. Oleh karena itu, si karakter yang berada di dalam string ini berjumlah 25. Kemudian soal nomor 3, tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas, fungsi tiap baris dari program di atas, serta buatkan flowchart dari program di atas. Fungsi dari program di atas adalah untuk menampilkan output dari karakter dan jumlah karakter yang akan ditampilkan secara satu persatu, dan jumlah dari karakter tersebut berjumlah 25 dikarenakan spasi dihitung ke dalam karakter. Lalu kemudian fungsi dari tiap baris dari program di atas, pada baris pertama dan kedua berfungsi sebagai inisialisasi dari string dan X. Pada baris ketiga berfungsi sebagai loop yang akan berjalan sebanyak panjang string. Fungsi ini mengembalikan panjang string yang berjumlah 25 yang dimulai dari 0 sampai dengan 24. Pada baris keempat dan kelima berfungsi fungsi yang berada di dalam loop. Pada baris keempat setiap nilai X akan bertambah 1 menghitung jumlah iterasi loop. Pada baris kelima berfungsi untuk memprint dari string I yang berisi karakter Politeknik Negeri Bandung secara satu persatu. Jika kita mengganti variabel yang sebelumnya I menjadi 9, maka output akan menampilkan maka sebanyak 25 kali sesuai dengan jumlah karakter yang terdapat pada string. Pada baris terakhir, berfungsi untuk memprint dari X yang nantinya jika loop selesai akan menampilkan hasil berupa jumlah output dari karakter yang terdapat di dalam string yang berjumlah 25. Sekarang kita akan membuktikan kita mengganti variabel I ini menjadi angka 9 sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Terlihat bahwa hasil outputnya semuanya huruf K yang berjumlah 25 serta ada angka 25 di bawah ini yang menunjukkan bahwa jumlah karakter yang terdapat di dalam string yang berjumlah 25. Lalu berikut adalah flowchart dari program di atas. Selanjutnya kita ke nomor 4. Tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Ubah huruf A pada baris kode if string I sama dengan A. Perhatikan apa perbedaan dari perubahan tersebut. Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas, fungsi tiap baris dari program di atas, sebutkan flowchart dari program di atas. Fungsi dari program di atas adalah untuk mencari jumlah karakter A pada string yang hanya berjumlah 1. Terbukti ketika karakter A tersebut diganti dengan karakter E yang berjumlah 3 sesuai yang ada di dalam string.
Kemudian ada fungsi program secara baris per baris. Pada baris ke-1 dan kedua berfungsi sebagai inisialisasi dari string dan X. Yang kedua, pada baris ketiga berfungsi sebagai loop yang akan berjalan sepanjang banyak string. Fungsi ini mengembalikan panjang string yang berjumlah 25 yang dimulai dari 0 sampai dengan 24. Kemudian ada baris keempat. Baris keempat merupakan percambangan if yang berfungsi sebagai mencari karakter yang terdapat di dalam string yang akan terus berulang dari rentang 0 sampai 24 sesuai dengan jumlah karakter yang terdapat pada string. Pada baris kelima, setiap nilai X akan bertambah 1 menghitung jumlah iterasi loop, dan pada baris terakhir berfungsi untuk memprint dari variabel X yang nantinya jika loop selesai akan menampilkan hasil berupa jumlah output dari karakter yang terdapat di dalam string yang berjumlah 25. Sekarang kita akan membuktikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dari perbandingan dua program ini, terbukti bahwa jika kita mengganti variabel karakter yang akan dicari pada string ini, misalnya yang pada program pertama adalah A, terbukti bahwa di kalimat Politeknik Negeri Bandung itu hanya terdapat satu karakter A. Dan jika kita mengganti isi dari string ini menjadi huruf E, akan menjadi 3 karena di dalam string ini terdapat 3 buah karakter E dari kata Politeknik Negeri Bandung. Dan berikut adalah flowchart dari program di atas. Selanjutnya ke nomor 5, tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. String Politeknik Negeri Bandung ini. Tuliskan fungsi dari program di atas pada laporan saudara. Fungsi dari program di atas adalah untuk memisahkan string menjadi substring berdasarkan banyaknya jumlah space atau spasi yang terdapat di dalam string tersebut. Dapat dilihat dalam hasil outputnya. Ini pada kalimat Politeknik Negeri Bandung ya, karakter yang berada di dalam string ini dipisahkan setiap stringnya menjadi substring sesuai dengan jumlah spasi yang terdapat pada string ini. Selanjutnya ke nomor 6, tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Tuliskan fungsi dari program di atas pada laporan saudara. Fungsi dari program di atas untuk memisahkan string menjadi substring berdasarkan banyaknya jumlah space atau spasi yang terdapat di dalam string tersebut. Pada soal ini memiliki kesamaan dengan soal sebelumnya, yang menjadi pembeda adalah hasil dari outputnya. Pada soal ini, output akan memprint secara satu persatu dari rentang 0 sampai 2 dikarenakan telah menjadi substring. Terbukti, ketika memprint substring 0 sampai 1, maka output yang akan dihasilkan hanya Politeknik dan Negeri. Sekarang kita akan membuktikan dari pernyataan yang telah diberikan sebelumnya. Jika kita pada string ini telah dipisahkan menjadi substring yang dimulai dari 0 sampai dengan 2, di mana 0 adalah Politeknik, yang substring 1 adalah Negeri, dan substring 2 adalah Bandung. Di sini kita memprint 3 buah substring dari 0 sampai dengan 2, maka output yang akan keluar adalah Politeknik Negeri Bandung. Jika kita memprint hanya 0 dengan 1, maka yang keluar Politeknik dan Negeri. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi 2, maka yang keluar adalah Politeknik dan Bandung, karena sudah kita pisahkan sesuai substringnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Fungsi di program di atas, fungsi tiap baris dari program di atas, lalu buatkan flowchart dari program di atas. Fungsi dari program tersebut adalah untuk menyalin setiap karakter yang terdapat di dalam string secara berurutan ke dalam elemen-elemen sebuah list yang berjumlah 30 karakter, di mana jumlah karakter pada string 25
maka sisanya akan diisi dengan elemen non dengan tipe data non. Terlihat pada saat menginfokan karakter yang tersedia akan sesuai POLI, sedangkan pada percobaan kedua karakter yang lebih dari 25 maka akan berisi non. Kemudian ada fungsi dari tiap berbaris. Baris ke-1 berfungsi untuk mendefinisikan variabel string yang di dalamnya berisi karakter Politeknik Negeri Bandung. Yang kedua ada baris kedua berfungsi untuk mendefinisikan variabel-variabel dan menginisialisasi 30 elemen yang semuanya diisi dengan non. Baris ketiga berfungsi sebagai loop yang akan berjalan sebanyak panjang string. Fungsi ini mengembalikan panjang string yang berjumlah 25 yang dibangun dari 0 sampai dengan 24. Baris keempat berfungsi sebagai untuk menetapkan elemen pada indeks i yang terdapat pada list variabel dengan karakter indeks i dari string. Baris kelima, 6, 7, dan 8 berfungsi untuk mencetak elemen. Sekarang kita akan melihat hasil output dari program ini. Terlihat jika kita memprint karakter di bawah 24 maka hasilnya akan seperti ini poly. Dan jika kita memprint variabel ini lebih dari jumlah karakter yang tersedia di dalam string, maka hasilnya akan non seperti ini. Dan berikut adalah flowchart dari program di atas. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.